Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kota Kuanbing yang awalnya makmur telah hancur menjadi reruntuhan dalam konfrontasi yang mengejutkan ini. Banyak orang yang melarikan diri dengan panik. Bahkan orang-orang dari pavion kisah dan kekuatan lainnya yang dalam pertempuran berdarah. Semuanya tidak berdaya, tidak berani tinggal setengah menit. Mereka buru-buru mengungsi beberapa mil jauhnya dari kota Huanbi. Kedua orang ini, semua orang melihat di ke belakang dengan kaget. Hanya untuk melihat bahwa langit di atas kota Huanbing diselimuti oleh gelombang kejut yang dahsyat. Dan semua yang tersisa di dalamnya telah hancur berkeping-keping. Wajah Sawutian langsung muram. Dalam konfrontasi yang begitu sengit, dia tidak tahu lagi siapa yang bisa memenangkan kemenangan. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Kata pemburu jiwa yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi terkejut. Di pertandingan terakhir, dia masih berminat membunuh Cuku Wangseng. Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, jika mereka berdua bertarung sampai akhir hari itu, aku khawatir aku akan mati pada akhirnya. Karena dia tidak bisa melawan Tian Yizi sedemikian rupa, terutama ketika Tian Yizi menggunakan Silo Seiyin. Tepat ketika sebanyak orang berada dalam keterkejutan dan kebingungan, dua sosok tiba-tiba muncul dari pusat kekuatan yang paling kejam. Semua orang langsung terkejut, buru-buru melihat ke sekeliling, dan langsung tersentak kaget. Pada saat ini, baik Cuku Wangseng dan wakil penguasa gunung Tianyin semuanya berlumuran darah. Dengan tetesan darah merah cerah menetes dari sudut pakaian mereka. Kamu benar-benar bertarung sedemikian rupa. Wajah Huan Linger yang awalnya dingin dipenuhi dengan kekaguman. Sebelumnya, siapa yang menyangka bahwa menghadapi musuh yang menakutkan seperti Tian Yizi, seorang junior bisa bertarung sedemikian rupa. Orang ini benar-benar penyelamat sekte San Quan kita. Cuku Wangseng menutup dadanya dengan tangannya, lalu terbatuk-batuk beberapa kali. Lalu mengangkat kepalanya dan melihat menatap Tian Yizi dengan wajah pucat. Ekspresinya penuh kesuraman. Tongkat penghancur surga 9 segel sebelumnya tidak membunuh orang ini. Master Anas Zotian tingkat 9 memang kuat. Dia mengepalkan telapak tangannya saat berkata, berada di tingkat ke-9 saja sudah sangat sulit. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkan puncak tingkat ke-9 di ranah Yin Yang selanjutnya. Dibandingkan dengan dia, wajah Tian Yizi tidak terlihat jauh lebih baik saat ini. Dia melirik dirinya sendiri dalam keadaan malu dan mengeringkan wajahnya dengan parah. Dia adalah wakil penguasa gunung yang bermartabat dari Gunung Tianyin. Sebenarnya didorong sedemikian rupa oleh seorang junior di kota Huanbing. Dasar bajingan kecil, tidak ada yang bisa menghentikan rencana Gunung Tianyin hari ini. Cuku Wangseng tetap acuh tak acuh. Begitu dia berpikir, batu nisan hitam itu terbang melayang di kakinya. Aku akan menemanimu sampai akhir, dia berkata dengan dingin. Matanya setajam silet. Tepat ketika mereka berdua hendak bertarung lagi, kota Huanbing yang sudah menjadi reruntuhan di bawah, tiba-tiba runtuh dan sebuah lubang hitam besar muncul di sisi kota. Mata Cuku Wangseng langsung menyipit melihat ke arah sana. Sesaat kemudian, dia langsung terkejut. Bukankah tempat runtuh ini adalah alun-alun tempat Quan Feng memberitahunya rahasia kuno? Tian Yizi membuang muka dan ekspresinya langsung berubah. Tiba-tiba, ribuan sinar cahaya terlihat keluar dari lubang hitam pekat, dan aura kuno menyebar memenuhi udara. Tuan, itu di sana. Ekspresi Sawutian tiba-tiba berubah. Dia menunjuk ke lubang hitam saat berteriak. Tian Yizi terkejut saat melihat lubang hitam di bawah dengan sedikit ketidakpastian.
Pada hari itu, Sawutian telah memberitahu perkiraan tempat pemakaman harta karun kuno itu. Awalnya, dia akan membunuh orang-orang dari sekte San Kuan dan mencarinya dengan membawa kembali ke bawah gunung Tianyin. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa harta karun langka muncul dengan cara ini. Di dalam lubang hitam, sinar cahaya terang terus mengalir keluar, memicu gelombang udara mengepul dan menyapu sekeliling. Diiringi gemuruh bumi, sebuah plafon batu terbentuk silinder besar perlahan muncul darinya. Dalam sekejap, aura kuno yang menyebar ke langit menjadi lebih kuat. Cukuang Seng melihat sekeliling dan melihat sebuah kotak kayu sederhana di atas plafon batu berbentuk silinder. Begitu kotak kayu itu muncul, dia samar-samar menyadari bahwa ada kekuatan spiritual yang sangat besar yang merasukinya. Harta karun kuno yang tersembunyi di kota Huanbing, kata Cukuang Seng tanpa suara. Dia tidak menyangka akan melihat harta karun kuno itu di sini. Huan Feng di kejauhan tertegun sejenak lalu menghela nafas. Harta karun yang sekte San Kuan cari dengan susah payah benar-benar muncul sendiri pada saat ini. Benda ini milik Gunung Tianyin. Mata Tianjisi penuh dengan keserakahan, dan dia tiba-tiba bergegas keluar dan langsung menuju plafon batu berbentuk silinder. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya, lalu meraih kotak kayu di plafon batu. Melihat pemandangan ini, Cukuang Seng langsung mencibir. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa harta karun kuno dapat diambil sesuka hatinya? Situasinya persis seperti yang dia harapkan. Saat telapak tangan Tianjisi hendak menyentuh kontak kayu, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba keluar darinya, langsung mengguncang hingga dia muntah darah dan terpental mundur. Setelah menstabilkan tubuhnya, Tianjisi menatap kotak kayu itu dengan heran, lalu bergumam, apa yang terjadi? Setelah mendengar ini, bibir Cukuang Seng tiba-tiba berubah mencibir. Harta karun eksotik itu memiliki roh. Apa menurutmu ia akan memilih orang yang tidak memiliki pemahaman tentang kekuatan spiritual? Tianjisi tampak murung dan mencibir. Akankah dia memilihmu? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Cukuang Seng melangkah maju, lalu muncul langsung di atas plafon batu. Dia tidak menggunakan cara kekerasan seperti Tianjisi, tetapi melepaskan kekuatan mentalnya dan perlahan mendekati kotak kayu itu. Melihat wajahnya yang percaya diri, Tianjisi tidak bisa menahan perasaan marah. Dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di bawah tatapan itu, kotak kayu itu tiba-tiba meletus dengan dampak yang lebih ganas, menjatuhkan Cukuang Seng ribuan kaki jauhnya. Hahaha. Melihat pemandangan ini, Tianjisi tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Cukuang Seng yang terbang lebih jauh darinya. Dasar bajingan kecil, sepertinya kepercayaan diri Anda tidak ada gunanya. Harta kuno ini lebih berharga daripada Tuan Gunung ini. Orang-orang di plafon kisah dan Gunung Tianyi di kejauhan juga tertawa terbahak-bahak. Tidak mudah melihat orang sebodoh ini. Wajah Cukuang Seng langsung gelap, dan dia mengutuk sambil menyeringai. Kotak rusak ini sangat tidak menghormati saya. Menurut pendapat saya, meskipun kotak kayu ini belum tentu setuju dengannya, bagi dia yang memiliki kekuatan spiritual, setidaknya sedikit lebih lemah. Namun, akibat saat ini adalah dia mencapakannya lebih keras lagi. Perlahan-lahan, Cukuang Seng menekan depresi di hatinya, lalu melihat ke kotak kayu itu lagi. Dia dengan jelas menyadari fluktuasi aneh dalam kekuatan serangan balik tadi. Sepertinya kotak kayu ini memerlukan cara lain untuk membukanya. Cukuang Seng menatap kotak kayu itu dengan sedikit konsentrasi. Metode apa yang diperlukan untuk mendekatinya? Dia memiliki firasat samar di dalam hatinya bahwa harta karun kuno yang tersembunyi dalam kotak kayu akan sangat membantunya sekarang. Hehehe. Tianjisi langsung mencibir ketika dia melihat Cukuang Seng dengan ekspresi merenung di wajahnya.
Kamu bajingan kecil, kamu tidak punya kesempatan dengan hal ini lagi. Saya menyarankan kamu untuk pergi lebih awal agar tidak kehilangan hidupmu. Setelah mendengar ini, Cukuangseng tersenyum tanpa aneh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini? Tianyi mendengus dingin, lalu menoleh untuk melihat banyak orang kuat di Gunung Tianyi. Lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kemarilah dan bekerja sama dengan saya untuk membuka kotak itu." Dia hanya bisa menggunakan metode paling kejam untuk menghancurkan kotak kayu itu berkeping-keping. Dengan cara ini, harta karun di dalamnya juga akan langsung terungkap. Dalam hal ini, Cukuangseng tidak berniat menghentikannya, karena dia tahu bahwa siapapun yang membuka kotak kayu itu, dia pada akhirnya membutuhkan pertempuran berdarah. Hanya setelah semua musuh dilenyapkan, barulah dia bisa benar-benar memiliki harta karun di dalam kotak kayu itu. Jadi, jika Tianyi dan yang lainnya bisa membuka kotak kayu itu bersama-sama, itu mungkin menjadi peluang baginya. Lakukan. Ketika banyak orang dari Gunung Tianyi datang, Tianyi segera berteriak, memimpin dalam melancarkan serangan, lalu meledakkannya ke arah kotak kayu. Melihat ini, banyak orang dari Gunung Tianyi segera mengambil tindakan, dan serangan mereka meraung seperti naga yang marah, menyerang kotak kayu itu. Setelah suara keras, fluktuasi hebat berangsur-angsur menghilang. Tetapi kotak kayu itu tetap utuh tanpa kerusakan apapun. Mengapa benda ini begitu sulit untuk diledakkan? Tianyi berkata dengan ekspresi muram. Saat melihat harta karun tepat di hadapannya, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya, adalah perasaan yang paling membuatnya frustasi. Mata Cukuangseng dipenuhi dengan warna yang aneh, dan tiba-tiba ada kilauan di matanya saat dia menatap kotak kayu itu. Entah kenapa, dia menyadari fluktuasi yang familiar di dalam kotak kayu. Fluktuasi ini sepertinya berasal dari takdir spiritual. 4 kata besar terkondensasi di dalam benaknya, membuat seluruh tubuhnya bergetar dengan cahaya yang sangat kuat di tubuhnya. Fenomena spiritual yang dapat memancarkan fluktuasi misterius seperti itu tidak sebanding dengan kekuatan singgasana Dewa 9 Segel dan bahkan melampaui cakupan daftar roh bumi. Takdir spiritual yang termasuk yang terbaik di dunia. Mata Cukuangseng langsung membara. Mungkinkah ada harta karun yang tersembunyi di dalam kotak kayu ini? Tapi kenapa fluktuasi aura benda ini sedikit aneh? Tak satu pun tanda spiritual dari daftar surgawi yang pernah dia temui di kehidupan sebelumnya, yang sangat ganas dan mendominasi. Namun, mengapa takdir spiritual ini dalam kotak kayu ini begitu tajam dan terkendali? Cobalah metode ini. Cukuangseng menekan keraguan di dalam hatinya, dan berjalan langsung menuju kotak kayu itu. Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di sini. Hanya dengan membuka kotak kayu dan melihat harta karun langka di dalamnya, dia dapat memastikan semuanya. Anak ini masih menolak menyerah. Tianyi mencibir. Situasi sebelumnya menunjukkan bahwa kotak kayu itu bahkan lebih menolak Cukuangseng. Keinginan Cukuangseng untuk membukanya hanyalah angan-angan. Cukuangseng tampak acuh tak acuh terhadap tatapan mengejek itu. Dia mendekati kotak kayu itu sedikit demi sedikit, dan akhirnya berhenti ketika dia hanya berjarak 10 kaki dari kotak kayu itu. Aku tidak tahu apakah itu mungkin. Dia bergumam, dan aliran cahaya ungu kemasan keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi singgasana megah di atasnya. Setelah tahta terbentuk, total 9 segel cahaya ungu kemasan keluar darinya, tergantung di bawah langit dan memancarkan fluktuasi aura yang kuat. Menyerahlah padaku, aku tidak akan membiarkan cahayamu terkubur. Cukuangseng menatap kotak kayu itu dengan mata membara, dan sebuah pikiran muncul dari benaknya dan bergegas ke dalam kotak kayu. Ia percaya bahwa harta langka memiliki kekuatan spiritual, tidak akan pernah rela jatuh ke tangan orang biasa-biasa saja.
Dan sekarang dia telah mengaktifkan singgasana Dewa 9 Segel secara ekstrim. Hanya untuk menunjukkan harta langka di dalam kotak kayu, bahwa dia memiliki bakat untuk membuat cahayanya bersinar di dunia ini. Mimpi? Mata Tian Yuxi berkedip, dan dia berkata dengan nada dingin di sudut mulutnya. Apakah orang ini mengira dia bisa membuka kotak kayu itu dengan mengaktifkan takdir spiritualnya? Orang yang beruntung bukanlah bajingan kecil ini. Saat Tian Yuxi menyelesaikan pikiran ini, suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar, dan terdengar begitu keras di dunia yang sangat sunyi ini. Apa yang terjadi? Tian Yuxi memberikan tatapan bingung, dan ekspresi wajahnya langsung menegang. Dia melihat sinar cahaya tiba-tiba keluar dari kotak kayu. Setelah itu, kotak kayu yang semula tertutup itu terbuka sedikit demi sedikit. Ini benar-benar terbuka. Banyak orang yang menatap semua dengan kaget. Ekspresi mereka penuh rasa tidak percaya. Kotak kayu yang sebelumnya gagal dibuka oleh semua orang dari Gunung Tianjin dengan segala upaya, sebenarnya membukanya sendiri. Apakah karena takdir spiritual itu? Liu Fei mengangkat kepalanya dan berkata dengan gembira. Huang Linger di sampingnya juga penuh kegembiraan. Pria itu benar-benar membuka kotak kayu itu. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari seberkas cahaya samar datang dari sudut matanya, dan senyuman di wajahnya yang membeku perlahan memudar. Sudut mulut Liu Fei sedikit terangkat, dan sedikit kebahagiaan yang tak terlihat melintas di wajahnya. Di depan kotak kayu, Chu Guangsheng menatap kotak kayu yang perlahan terbuka. Dengan kegembiraan tak terbatas mengalir dari wajahnya. Dia hanya berminat mencobanya, dan sekarang dia benar-benar berhasil. Ketika kotak kayu itu terbuka sepenuhnya, seberkas cahaya tiba-tiba keluar darinya, langsung menuju ke tengah alisnya, dan menyatu dalam dantiannya. Chu Guangsheng tertegun sejenak dan senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tebakannya sebelumnya ternyata benar. Harta langka yang tersembunyi dalam kotak kayu ini memang merupakan takdir spiritual dan juga merupakan takdir spiritual yang termasuk daftar surgawi. Semoga berhasil, nak. Pada saat ini suara gertakan gigi tiba-tiba menyebar, menyebabkan senyum di wajah Chu Guangsheng perlahan memudar. Meskipun dia telah memperoleh harta langka itu sekarang, jika dia ingin mengambilnya, dia harus menyingkirkan beberapa orang yang menghalanginya. Ocah, jika kamu menyerahkan barang-barang itu, aku, wakil Tuan Gunung mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan nyawamu. Tian Yuxi memandangnya dengan tatapan serius dan berkata dengan rakus. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya lalu menatap Tian Yuxi. Dan yang lainnya dengan dingin lalu mencibir. Mimpi? Jika kamu tidak makan roti panggang, maka kamu akan didenda. Tian Yuxi mencibir, melambaikan tangannya, lalu berteriak, ayo tangkap anak ini. Satu demi satu sosok segera keluar mengelilingi Chu Guangsheng dengan niat membunuh. Melihat pemandangan ini, Setesan Kuan hanya bisa mendukung. Namun dihentikan oleh orang-orang dari Pavilion Kisah. Sebaiknya kamu tetap di sini, kata Sawu Tian sambil mencibir. Setelah orang-orang dari Gunung Tianjin menyingkirkan anak itu, Sekte Sang Kuan akan menjadi seekor domba yang disembelih, dan Pavilion Kisah akan menguasainya langsung. Terima kasih.